Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat sore saya ucapkan kepada ibu-ibu, kepada kaum wanita yang ada. Selamat datang kita beribadah kepada Tuhan. Selamat datang kita bersekutu pada Tuhan pada sore hari ini. Mari persiapkan kehidupan kita, persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan pada sore hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semuanya karena Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami, kaum wanita yang ada berkumpul bersatu untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hadirlah Engkau dalam kehidupan kami Tuhan, mengurapi setiap kami, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Biar kami layak dan berkenan menghadap Engkau pada sore hari ini ya Tuhan. Kami mau buka serangkaian ibadah kami, kaum wanita yang ada pada sore hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Saya undang ibu-ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian, bernyanyilah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama ibu-ibu, bernyanyilah. Bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi. Katakan bersyukurlah, bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang ajaib. Lagi katakan pujian ini, bernyanyilah, bernyanyilah bagi Tuhan jua, nyanyikanlah nyanyian syukur-syukur bagi Dia, persembahkanlah korban dan pujian atas kemurahannya bagi kita. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang katakan dengan iman, bersyukurlah, haleluya. Bersyukurlah atas segala berkat yang telah dilimpahkannya bagi kita yang tak putus-putusnya kita terima. Ya Allahku yang
bersyukur kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan saya percaya setiap pujian yang kita telah naikkan kepada Tuhan sudah boleh menyenangkan hati Tuhan pada sore hari ini. Saat ini tuh kita tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau nyanyikan pujian, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pujilah Engkau. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku. Oh, haleluya. Yang selalu setia bersama
Allah yang berkuasa Tuhan. Allah yang besar yang bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan sampai saat ini Tuhan. Terima kasih kami sudah menyembah dan memuji Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami sore hari ini Tuhan, itu menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah kepada kami semua Tuhan Yesus, ibu-ibu yang ada. Kami mau dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Kami mau tahu apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan sebentar. Pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat sore saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sore hari ini ada dalam keadaan diberkati oleh Tuhan dan bersuka cita. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak berlama-lama mari semuanya kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur. Pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-31 bagian A-nya saja. Saya akan bacakan, ibu-ibu bisa membuka Alkitab ibu-ibu semua di rumah. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang ke-31 bagian A saja. Inilah firman Tuhan, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Saya bacakan sekali lagi, adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Pada saat sore hari ini, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan dengan tema menanti janji Allah. Kita tahu bahwa di dalam hidup kita, pada saat kita percaya kepada Tuhan, setiap janji Allah itu menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang percaya. Apakah kita yang sudah percaya selama ini, apakah kita sampai hari ini sudah mengalami yang namanya janji Allah? Jangan sampai selama hidup kita hanya sekedar tahu firman Tuhan, namun kita tidak pernah mengalami janji Allah terjadi dalam hidup kita. Seseorang dapat lebih mengerti akan sesuatu hal setelah ia mengalaminya sendiri. Seseorang akan lebih mengerti akan sesuatu hal saat ia mengalaminya sendiri. Kalau hari-hari ini sudah hampir sebulan lebih mungkin ya, kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home, berada di rumah saja gitu. Saya melihat, saya perhatikan bahwa selama kita semua berada di rumah gitu ya, saat di sosial media dan segala macam gitu, saya melihat bahwa banyak ibu-ibu rumah tangga, bukan hanya ibu-ibu rumah tangga sih, tapi banyak orang yang mulai kreatif. Yang tadinya gak bisa masak, jadi bisa masak. Yang tadinya gak pernah kepikiran untuk jualan secara online, jadi akhirnya bisa jualan secara online, secara tiba-tiba. Nah, saya sering sekali melihat di sosial media, di Instagram, di YouTube gitu ya. Banyak sekali tutorial bagaimana cara memasak ini, bagaimana cara memasak itu. Dan setiap kali saya melihat gitu ya, saya merasa bahwa waduh kayaknya enak banget nih ya makanan-makanan ini semua, minuman ini semua. Tapi hanya sekedar melihat aja gak cukup. Sampai akhirnya tergerak bagi saya, di pastori juga hari-hari ini sering banget coba-coba buat kue, coba-coba buat ini itu segala macam. Sampai akhirnya kita bisa coba dan merasakan sendiri dan bahwa oh ternyata memang benar-benar yang saya lihat di sosial media itu enak. Akan lebih mengerti, akan lebih benar-benar merasakannya apabila kita mengalami sendiri. Sama seperti bagaimana pengiringan kehidupan kita kepada Tuhan. Menanti janji Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang percaya yang hanya tahu firman Tuhan, mengerti tapi tidak pernah melakukan, tapi tidak pernah juga mengalami janji Allah di dalam kehidupan kita. Agar kehidupan iman kita kokoh, tidak mudah digoyah oleh masalah, tidak mudah digoyah oleh badai. Kita tidak hanya perlu menerima firman yang di dalamnya pasti banyak janji Tuhan, tapi kita perlu mengalami firman Tuhan. Di dalam Mazmur tadi ayat 18 yang ke-31, janji Tuhan adalah murni.
jalan Tuhan adalah sempurna. Kita percaya bahwa Allah berjanji dan Ia adalah Allah yang setia, yang akan menepati janjinya di dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bicara soal janji Allah, pastinya juga berhubungan dengan bagaimana kuatnya iman kita menunggu, menanti akan janji Allah. Kita perlu iman yang kuat dan pastinya kita juga perlu pengharapan. Kita perlu waktu bersabar untuk kita bisa menanti janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Sayangnya banyak orang percaya kandas pengharapannya akan janji Allah hanya oleh karena ketidakpercayaannya. Jangan sampai kita sudah mengikut Tuhan sebagai orang-orang percaya, sudah lama, mungkin dari kecil, dari sekolah minggu, sampai saat ini kita punya anak, tapi kita kehilangan pengharapan, kita kehilangan iman, iman kita digoyahkan hanya karena kita belum melihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya dalam menanti janji Allah? Karena perlu sikap yang benar pada saat kita mau janji Allah tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang menurut saya luar biasa. Dia tokoh yang mungkin jarang disebutkan. Kalau Daud sering sekali disebutkan gitu, Yusuf sering sekali disebutkan, tapi kalau dia mungkin jarang sekali disebutkan ya. Kita mau belajar ya tokoh ini, kita sama-sama buka di dalam Yosua pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Di situ judul perikopnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Malam hari ini kita akan belajar dari seorang Kaleb. Kita tahu bahwa Kaleb adalah salah satu pengintai dari 12 pengintai yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan. Dan hanya Kaleb dan Yosua yang mereka datang dengan sebuah pengharapan besar, sebuah kepercayaan penuh bahwa bangsa Israel akan masuk ke tanah Kanaan karena itu adalah janji Tuhan bagi bangsa Israel. Kita akan belajar, kita akan baca satu persatu ayat tersebut dari ayat yang ke-6. Bagaimana seharusnya sikap orang percaya dalam menanti janji Allah? Yang pertama adalah pelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Kita akan baca ayat yang ke-6-nya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi perikop ini yang merupakan perkataan dari Kaleb kepada Yosua. Dan di ayat 6 ini dikatakan bahwa Kaleb mengingatkan lagi kepada Yosua bahwa engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Pada saat itu Kaleb menerima firman Allah itu sebagai janji Allah bagi hidupnya. Firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada Musa adalah di mana bangsa Israel akan masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Bangsa Israel Tuhan akan menggenapi janjinya bagi bangsa Israel. Dan pada saat Kaleb menerima firman itu, Kaleb menerimanya sebagai janji Tuhan, janji Allah di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya menerima, tapi Kaleb pun juga memelihara dan memegang teguh firman itu selama 45 tahun. Kalau nanti kita akan baca di pasal ini, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Udah 45 tahun, Kaleb menanti janji Allah. Tapi selama 45 tahun itu, dari awal dia mendengarkan firman itu, janji itu ia pegang, ia pelihara terus. Ia pegang teguh firman itu bahkan sampai hari itu, setelah berselang 45 tahun. Kita perlu mengetahui apa janji Allah dalam hidup kita.
Sebelum kita mengalami, kita perlu sekali mengetahui. Tapi dengan cara apa? Pastinya dengan firman. Kita harus memelihara firman Tuhan. Karena setiap janji-janji firman Tuhan itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Karena semua janjinya ada di dalam firman-Nya. Sikap kita yang pertama dalam menanti janji Allah adalah dengan memelihara firman Tuhan. Karena dari situlah sumber janji Allah itu. Kalau kita mundur di ayat pasal yang pertama, Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ini merupakan perintah Tuhan kepada Yosua. Dikatakan di situ, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita perlu sekali memelihara firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Kenapa? Karena janji Tuhan ada di dalam firman-Nya. Janji Tuhan itu adalah firman-Nya bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, untuk menanti janji Allah digenapi dalam hidup kita, mari kita mau setiap hari merenungkan firman Tuhan, pelihara firman Tuhan dalam hidup kita sama seperti Kaleb. Yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita dalam menanti janji Allah? Pelihara hati dan hidup kita dalam kita mengikut Tuhan. Biarkan hati dan hidup kita selalu terfokus hanya untuk mengikut Tuhan. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 kita baca. Ini Kaleb yang berkata, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Di sini kita bisa lihat bahwa Kaleb bukan hanya tahu dan berpegang pada firman itu, pada janji itu, tapi selama hidupnya ia setia menjaga perkataannya serta menjaga hatinya untuk tetap mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Terbukti selama 45 tahun. Dia tetap mengikut Tuhan. Dia tetap memegang janji Tuhan. Memelihara firman itu. Untuk bisa sampai mengalami janji Tuhan, kita perlu menjaga hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu membawa hidup kita ini patuh kepada perintah Tuhan. Mengikut Tuhan artinya kita melakukan segala perintahnya. Kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang percaya yang ingin mengalami janji Tuhan, tapi dalam hidupnya mereka tidak mau menjaga hati mereka untuk tetap setia mengikut Tuhan. Sayang sekali, karena hanya orang-orang yang setia dalam pengiringannya kepada Tuhan, mengikut Tuhan, dia yang akan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupannya. Dalam Bilangan pasalnya yang ke-14, kita buka sebentar saja. Bilangan pasalnya ke-14, ayatnya yang ke-24. Di situ juga ditekankan kembali, saya bacakan bagi saudara semua. Ayat yang ke-24, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Karena Kaleb, hati dan hidupnya selalu mengikut Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memilih dia untuk masuk ke negeri yang telah dijanjikannya. Bahkan keturunannya pun akan memilikinya. Itu adalah janji Tuhan. Bagi setiap orang-orang yang percaya, yang mau terus mengikut Tuhan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, kita belajar juga bagaimana seharusnya sikap orang percaya dalam menanti janji Allah. Kita baca di ayat yang ke-10. Kita kembali kepada Yosua ayat 14. Pasal 14 ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Sikap yang ketiga yang kita bisa pelajari dari Kaleb adalah cara pandang Kaleb yang berbeda. Kaleb mengetahui janji Allah bagi bangsa Israel.
Kaleb pegang terus janji firman Tuhan itu. Namun bahkan sampai 45 tahun setelah firman Allah disampaikan, pada kenyataannya bangsa Israel hanya berputar-putar di padang gurun. Yang Kaleb lihat bukanlah suatu kegagalan penggenapan janji Allah pada saat itu. Yang Kaleb lihat bukanlah bahwa Allah itu tidak setia kepada bangsa Israel. Tidak, tapi justru Kaleb memiliki cara pandang yang lain. Cara pandang yang berbeda. Justru yang Kaleb lihat adalah selama 45 tahun, betapa ia bisa melihat pemeliharaan Tuhan bagi bangsa Israel selama 45 tahun dalam menanti janji Allah. Kita harus memiliki sikap seperti Kaleb yang tidak pernah patah semangat, tidak pernah kecewa, walaupun sudah 45 tahun. Tapi ia tidak melihat itu sebagai sebuah kegagalan. Penggenapan janji Allah tetap terus akan digenapi bagi bangsa Israel. Dia tetap percaya selama 45 tahun itu. Di saat kenyataan tidak sesuai dengan janji Allah, bukan berarti Allah tidak bekerja saat itu. Bukan berarti Allah tidak setia akan perkataan firman-Nya. Tapi justru kita perlu sadari bahwa selama kita menanti janji Allah dengan setia, bukti ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Kita perlu memiliki cara pandang, jangan terfokus kepada masalahnya, tetapi mari fokuslah kepada kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pada saat kita menanti janji Allah. Yang terakhir, yang keempat yang perlu kita pelajari dari seorang Kaleb adalah kita baca di ayat 11 dan 12. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Sikap yang keempat dalam menanti janji Tuhan yang kita pelajari dari Kaleb adalah Kaleb memiliki spirit yang tetap terus semangat. Ia tetap terus bersemangat dalam menanti janji Tuhan. Kaleb memiliki semangat yang luar biasa walaupun sudah berselang 45 tahun. Tapi Kaleb tidak merasa kecewa atau marah kepada Tuhan. Tapi dia tetap memelihara semangatnya karena keteguhan imannya. Dan dia tetap optimis bahwa dia akan menerima janji Tuhan itu. Sama seperti kehidupan kita. Jangan sampai semangat kita pudar. Jangan sampai pengharapan kita pudar dalam kita menanti janji Allah. Kalau sampai hari ini, setiap doa kita mungkin janji Tuhan belum tergenapi dalam hidup kita, bukan berarti Allah tidak bekerja. Saya yakin dan percaya Allah bekerja dengan caranya. Allah ingin menguji setiap keteguhan iman kita. Apakah iman kita kuat kepada Tuhan? Apakah pengharapan kita tetap kepada Tuhan? Inilah yang bisa saya bagikan kepada ibu-ibu semua. Bahwa di hari-hari ini, dalam kita menunggu janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, jangan sampai kita kehilangan pengharapan kita. Sikap yang harus kita lakukan dalam menanti janji Allah adalah memelihara firman Tuhan. Memelihara hati dan hidup kita terus mengikut Tuhan. Memiliki cara pandang yang berbeda, jangan terlalu fokus kepada masalah. Dan yang terakhir, tetap memiliki semangat. Karena dalam Amsal katakan, orang yang bersemangat adalah orang yang dapat menanggung penderitaannya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini bisa kita mengerti, kita terima, kita mengerti dan kita lakukan dalam kehidupan kita supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa mengalami kuasa firman Tuhan itu dalam hidup kita. Kita akan tutup di dalam doa. Sama-sama kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada kami semua Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus menjadi ibu-ibu yang setia kepada Tuhan. Ibu-ibu yang semakin teguh imannya kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu
Engkau terus bekerja Tuhan di dalam setiap kehidupan ibu-ibu yang ada. Tuhan, kami semua yang ada, kami rindu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan supaya benar-benar janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk bersabar, ajarkan kami Tuhan untuk mengerti bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya rencana Tuhan adalah mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, berkati setiap ibu-ibu yang ada di rumah mereka masing-masing, setiap keluarga mereka, rumah tangga mereka. Apapun pekerjaan mata pencaharian ibu-ibu yang ada, Tuhan memberkati. Tuhan, kami percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang memegang kebenaran firman-Mu, memegang janji-Mu, Tuhan, tidak pernah Engkau tinggalkan Tuhan. Setiap harinya Tuhan akan menyediakan apapun yang dibutuhkan oleh ibu-ibu semua yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati. Kalau ada yang sakit juga Tuhan jamah sembuhkan. Kami percaya Tuhan yang menjadi pemelihara, Tuhan yang menjadi penjaga, penyerta yang sempurna Tuhan di dalam kehidupan ibu-ibu yang ada. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan. Kami tutup juga ibadah kami sore hari ini Tuhan. Berkati setiap pelayan yang ada yang sudah melayani Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa yang baik, kami tutup ibadah wanita kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.